Saya hidup dengan kucing. Makanya saya pikir kasih sayang itu nggak cukup. Kenapa mau memelihara? Ada yang bilang kucing itu makhluk manipulatif ya. Dan saya pikir ada benernya juga sekian persen. Makin lama, kalau kata orang tuh nggak kenal maka tak sayang gitu. Kayaknya kalau kita nggak coba meluangkan waktu buat hidup lebih lama sama mereka, lama-lama jadi rutinitas, lama-lama jadi terbiasa, lama-lama jadi sayang, attachment. Ini kucing di daerah Jakarta, khususnya di kosan ini, itu sebenarnya udah over sih. Bisa dibilang kucing itu sekarang hama. Kalau misalkan di Jakarta kucing tuh hama, mungkin beda lagi di tempat lain. Di Bali mungkin anjing yang jadi hama, karena populasinya itu meledak. Mereka in a way itu banyak dianggap sebagai gangguan. Saya tuh awalnya bahkan nggak kepikiran buat melihara kucing, suka kucing juga nggak gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya beginilah. Jadi saya melihara 4 ekor kucing. Terus di kosan ini juga banyak banget kucing jalanan atau stray yang terlantar. Dan akhirnya mereka juga ikutan makan di sini. Dan kadang-kadang mereka datang dan pergi, terus ada kucing baru. Jadi seakan-akan mereka berkomunikasi, ada party nih di tempat ini, yuk datang gitu. Tapi kalau saya pikir itu karena rutinitas. Dalam beberapa fase hidup awalnya kucing itu sebenarnya dia tergantung sama kita gitu. Tapi beda sama anak manusia ya. Kan manusia itu satu-satunya mamalia yang kalau hidup itu sampai 6 tahun pertama dia akan tergantung sama induknya. Kalau di sini tuh yang merepotkan sebenarnya tuh adalah harus atentif, harus afektif. Apalagi kalau dia sakit, kita juga jadi ngurus. Tapi dibilang repot ya nggak juga sih, itu terjadi secara alamiah aja. Karena itu pilihan ya. Jadi saya menampung straynya lagi hamil, tiba-tiba jreng langsung 4. Ada fixed cost sebelum yang harus dipikirkan sebelum kamu memutuskan untuk memelihara kucing. Tempat, biaya juga salah satunya. Dan biaya ini itu sebenarnya kalau dibilang sama aja kayak mau punya anak nih, katanya punya anak mahal, tapi enggak, tetap aja orang-orang pada beranak gitu di mana-mana. Jadi itu sebenarnya sih relatif sih. Jadi itu bisa disesuaikan semuanya sama kemampuan ekonomi masing-masing. Jelas. Makanya saya pikir kasih sayang itu nggak cukup. Oke, kita suka kucing, terus kita ambil 11 ekor dari jalanan terus random gitu, terus kita pelihara. Dia akan terus beranak, dan terus beranak. Itu bukan saja merugikan mereka dari segi kualitas hidup, tapi kamu juga gitu. Karena gimana pun juga yang ngasih makan kan kita, mereka tergantung. Begitu kamu datang, bawa itu kucing, dia sudah ada proses domestik di dalam gitu, udah biasa tergantung. Kamu tidak bisa lagi memberi makan, lalu kamu lepaskan ke alam liar, mereka beranak lagi ya, apa poinnya? Tapi kenapa kucing ini bertambah dan segala macam, memang ada sumbernya sih menurut saya. Jadi pernah dengar istilah hoarder? Ya, itu adalah orang yang atas nama suka dan peduli mengumpulkan banyak sekali kucing, tapi nggak disteril, nggak dipikirin makanannya, nggak dipikirin vaksinnya, dan akhirnya mereka beranak, luber. Dia kemana-mana termasuk ke kosan ini. Jadi kucing itu adalah binatang yang memang setahun bisa melahirkan 3 kali. Sekali melahirkan dia bisa mempunyai jumlah anak di atas 6. Kan jadi kalau kita bayangkan, angka saya saja di 33.400 kali 3 kali beranak, kemudian kali 6 saja, itu dalam 1 tahun. Berarti terjadi 120.000 kan penambahannya. Bagaimana caranya mengendalikan populasi itu? Aksi yang pertama adalah manajemen populasi. Manajemen populasi itulah yang salah satu kuncinya adalah kita sterilisasi itu. Upayanya apa sterilisasinya? Kami melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Di antaranya adalah dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, kemudian dengan klinik-klinik yang ada di DKI Jakarta, kemudian dengan komunitas-komunitas. Cara terbaik yang
baik buat hewan itu adalah disteril gitu, bukan dibuang ke pasar, bukan disuntik mati gitu. Nah akhirnya ya udahlah saya mengenal steril, karena sebenarnya di Indonesia ini kucing itu sudah overpopulasi. Memang tidak ada data dari dinas angka persisnya, tapi kalau misalnya kita bisa lihat di jalan, di pasar itu banyak sekali, dan banyak sekali dari mereka tuh sebenarnya yang antara mati sia-sia atau penuh luka-luka gitu. Jadi apa yang kita bisa bantu adalah ya dengan steril itu. Kalau misalnya jumlahnya jumlahnya menurun, mau nggak mau kan jauh lebih sejahtera buat dia, buat kawanan kucing. Sterilisasi itu bisa ditanda mereka perhatian sama kucing, karena mereka juga nggak pengen lihat kucing ini disiram air panas atau dipukulin. Sekaligus buat saya ya, pemilik-pemilik yang mendaftar ke saya ini pada dasarnya selain peduli dengan kucing, mereka juga peduli dengan lingkungan. Karena apapun terjadi, satu spesies yang overpopulasi pasti mengganggu spesies lainnya gitu. Jadi mereka sadar bahwa lingkungan itu ada di satu titik, jumlah kucing sudah terlalu banyak, harus ditekan populasinya. Kalau sejak 2014, sejak saya berdiri, steril kucing di rumah steril itu sudah 5.000 ekor. Anjing agak dikit sih, sekitar 78 ekor. Nah sekarang kami tiap bulannya mensteril 200 ekor gitu. Dan dengan kondisi itu ya 90% kucing tersebut datangnya tadinya tuh dari jalan. 5.000 kalau misalnya itu beranak, sekali beranak 4, maka 5.000 kali 4 20.000. Nah kucing setahun itu bisa beranak 4 kali, jadi 20.000 kali 4 80.000. Jadi sebenarnya dari 5.000 kucing yang sudah saya steril, saya sudah menunda kelahiran 80.000 kucing yang bisa nasibnya disia-sia gitu, ataupun malah mengganggu ekosistem. Karena balik lagi tadi saya bilang, sebuah spesies yang overpopulasi pasti akan mengganggu spesies lainnya.